Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidan Niam dengan NPM 21140710025. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem pendinginan pada sepeda motor. Sistem pendinginan pada sepeda motor. Sistem pendinginan pada sepeda motor berfungsi untuk menjaga suhu atau temperatur mesin karena proses pembakaran yang menghasilkan tenaga pada mesin sepeda motor mengeluarkan panas yang harus diredam. Setiap mesin diciptakan dengan mempertimbangkan banyak aspek seperti daya tahan, keselamatan, ramah lingkungan, dan ekonomis. Sistem pendingin adalah salah satu aspek keselamatan dan ekonomis yang sangat penting. Temperatur yang terlalu tinggi terjadi pada mesin akan menurunkan kinerjanya dan kerusakan pada beberapa komponen. Untuk menghindari hal ini, sistem pendingin menjadi solusi paling tepat untuk mesin motor agar bekerja sempurna. Selain untuk mengurangi panas dari mesin motor, fungsi lain dari sistem pendingin ada antara lain mempertahankan temperatur mesin, mempercepat tercapainya temperatur kerja mesin, serta menyebarkan panas dengan merata. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sistem pendinginan pada sepeda motor. Yang pertama ada sistem pendinginan dengan udara alami. Yang kedua ada sistem pendinginan dengan udara kipas. Yang ketiga ada sistem pendingin dengan air. Dan yang terakhir ada sistem pendingin dengan oli. Baik, yang pertama yaitu sistem pendinginan sepeda motor dengan udara alami. Sistem pendinginan ini biasanya digunakan pada motor bebek di bawah 125 cc. Kapasitas mesin yang rendah memungkinkan pendinginan memanfaatkan udara alami dengan memanfaatkan sirip-sirip pendingin yang ada pada mesin motor. Sistem akan bekerja ketika motor berjalan, oleh karena itu mesin tidak ditutup sehingga aliran udara akan bekerja. Cara kerja pada sistem pendingin dengan udara alami ini yaitu ketika motor sedang berjalan, udara akan melewati celah dari setiap sirip mesin. Disitulah panas yang mengalir di silinder mesin beralih ke dinding silinder dalam dan luar, baru keluar ke udara. Kelebihan dari sistem pendinginan udara alami ini adalah sangat bagus saat cuaca dingin maupun panas. Kurangannya adalah motor motor yang menggunakan sistem pendinginan ini akan cepat panas ketika kondisi jalan macet karena tidak ada udara yang mengalir. Yang kedua yaitu sistem pendinginan dengan kipas. Berbeda dengan pendingin mesin motor udara alami yang tidak bekerja saat macet, pendingin kipas justru bekerja lebih baik. Alasannya karena komponen pendinginnya mengandalkan kipas yang tetap berputar meskipun jalanan itu macet sekalipun. Kipas akan menciptakan aliran udara dari luar ke dalam mesin, dan proses pendinginan pun akan bekerja. Pemasangan kipas berada pada poros engkol mesin dan letaknya pada di bawah jok, tertutup dengan cover. Hasilnya adalah pendinginan lebih efektif karena udara bertekanan akan dialirkan ke arah silinder serta kepala silinder.
Sistem ini sekarang banyak digunakan pada jenis motor matic, termasuk Beat, Mio, itu menggunakan udara kipas. Yang ketiga ada sistem pendingin dengan air. Sistem pendingin sepeda motor yang selanjutnya ya adalah memanfaatkan air dan lebih sering digunakan pada motor berkapasitas 150 cc ke atas. Alasannya proses pendinginan yang akurat serta cepat, mengingat motor lebih mudah panas. Cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan sistem pendingin pada mobil. Bedanya tidak ada cooling fan pada motor. Cooling fan itu kipas yang berada pada radiator. Letak radiator pada sistem pendinginan ini, dia ditaruh di bagian yang mudah terkena angin, sehingga tidak dibutuhkan cooling fan. Proses pendinginan dimulai ketika water coolant berjalan masuk ke arah ruang mesin. Cairan tersebut akan bekerja menyerap panas di area mesin dan termostat akan terbuka. Selanjutnya, cairan masuk ke radiator dan saluran di ruang mesin digantikan dengan water coolant yang baru. Prosesnya terus berulang selama kendaraan itu berjalan. Adapun beberapa komponen penting di dalam sistem ini, yaitu radiator, pompa air, termostat, dan juga selang-selang untuk menghubungkan itu semua. Komponen radiator akan bekerja untuk mendinginkan air yang memiliki temperatur tinggi setelah menyerap panas dari mesin sepeda motor. Baik, yang keempat atau terakhir ini yaitu sistem pendinginan dengan oli atau oil cooling system. Oli akan bersirkulasi melalui komponen oil cooler yang bentuknya mirip dengan radiator namun lebih kecil. Saluran oil cooler ini mengelilingi mesin mirip dengan saluran pada water coolant. Pada saat itulah oil cooler akan menyerap panas dari mesin. Saluran ini memiliki sirip-sirip yang bekerja untuk mendinginkan oli ketika terkena terpaan udara dari depan saat motor berjalan. Kinerja dari sistem inilah yang membuat suhu mesin tetap terjaga sekaligus mesin itu tetap terlumasi dengan baik. Oleh karena itu, jika motor Anda menggunakan sistem pendingin ini, jangan pernah terlambat untuk mengganti oli, karena itu akan merusak komponen-komponen motor tersebut dan menyebabkan overheat. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem pendinginan pada sepeda motor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zidani Am dengan nomor NPM 21140710025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan pada mobil. Baik, sistem pendinginan atau coiling system adalah sekumpulan komponen tambahan pada mesin yang saling berkaitan untuk menstabilkan temperatur mesin. Dengan sistem ini, mesin mobil dapat dipacu dengan RPM tinggi dan dihidupkan dengan waktu yang lama
tanpa khawatir suhu mesin mengalami overheating. Pada umumnya, sistem pendingin mobil menggunakan cairan sebagai media untuk menyerap panas. Cairan yang sering kali dipakai adalah air biasa dan air khusus pendingin atau coolant. Nantinya, cairan pendingin yang ada di dalam mesin akan menyerap panas, lalu cairan bersuhu panas ini akan keluar dari mesin menuju radiator untuk dilakukan pendinginan. Setelah cairan ini didinginkan di dalam radiator, lalu akan disalurkan kembali menuju mesin untuk menyerap panas. Dan siklus ini terjadi berulang-ulang. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi sistem pendinginan pada mobil. Ada beberapa fungsi pendinginan pada mobil. Yang pertama untuk menjaga suhu kerja mesin mobil agar tetap stabil. Yang kedua, membantu mendistribusikan panas mesin secara merata. Yang ketiga, untuk menyerap panas pada mesin. Dan yang terakhir, mengurangi temperatur mesin saat terdeteksi suhu berlebihan. Baik, selanjutnya yaitu ada komponen utama sistem pendinginan pada mobil. Yang pertama ada kipas pendingin, kedua ada media pendingin, tiga pelepas panas, dan yang terakhir yaitu selubung air. Baik, yang pertama yaitu kipas pendingin. Kipas pendingin berfungsi untuk menambah aliran udara. Kipas ini terletak di bagian belakang radiator. Jadi saat mesin menyala, maka kipas pendingin manual pun akan ikut berputar, sehingga udara yang berada di depan ditarik untuk melewati sela-sela radiator. Saat udara mengalir melewati radiator, maka panas di dalam radiator akan ikut terbawa aliran udara, sehingga air bersuhu tinggi yang ada di radiator akan menjadi dingin dan suhunya menurun. Kipas pendingin pada mobil ada dua tipe, yaitu kipas elektrik dan kipas manual, yang menggunakan bantuan putaran poros engkol. Yang kedua yaitu ada media pendingin. Media pendingin yang paling umum digunakan adalah cairan coolant dan air biasa. Kedua media tersebut memang cocok untuk dijadikan cairan dalam sistem pendinginan karena mampu menyerap dan melepas panas dengan baik. Tetapi gunakan saja cairan coolant yang dikhususkan untuk sistem pendinginan, karena memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan air biasa. Selain itu, di dalamnya mengandung zat anti karat dan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan air biasa, sehingga suhu mesin dapat terjaga lebih tahan lama. Baik, yang ketiga yaitu ada pelepas panas. Radiator merupakan komponen utama yang bertugas untuk mendinginkan air bersuhu panas menjadi air bersuhu lebih rendah. Radiator memanfaatkan aliran udara yang melewati sebagai media pelepas panas. Cara kerjanya adalah air panas yang mengalir keluar dari mesin menuju radiator untuk dilakukan pendinginan. Lalu air tersebut masuk ke ruang-ruang pipih radiator yang jumlahnya banyak. Begitu ada udara yang mengalir di antara celah pipi tersebut, panas dari cairan pendingin akan dilepaskan
dan terbawa bersama aliran udara. Dan yang terakhir yaitu ada selubung air. Yang dimaksudkan selubung air adalah sistem pendingin water jacket. Bentuk dari water jacket berupa ruangan yang berisi cairan pendingin yang letaknya itu ada di dalam blok silinder. Di ruangan tersebut, cairan pendingin bersirkulasi dan melakukan proses penyerapan panas. Ya, sebenarnya ada komponen lain dalam pendinginan pada mobil, yaitu ada tutup radiator, selang radiator, water pump, termostat, receiver, dan V-belt. Baik, yaitu selanjutnya ada prinsip kerja sistem pendinginan cair. Saat suhu kerja mesin meningkat, maka panas dari hasil pembakaran mesin diserap oleh cairan pendingin yang berada di water jacket. Lalu cairan yang bersuhu tinggi akan keluar dari mesin menuju radiator untuk dilakukan proses pendinginan dengan memanfaatkan aliran udara yang melewati celah-celah pipi radiator. Cairan yang telah didinginkan akan kembali masuk ke dalam mesin untuk menyerap panas kembali. Begitu dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis sistem pendinginan pada mesin mobil. Yang pertama ada sistem pendinginan udara. Pendinginan udara lebih diperuntukkan bagi kendaraan bermesin kecil yang berpenumpang beban kerja tidak terlalu tinggi dan waktu pakai kendaraan relatif tidak terlalu lama. Untuk mesin yang menggunakan sistem pendinginan udara adalah desain dari bagian kepala silinder memiliki sirip-sirip bercelah. Celah inilah berfungsi sebagai lewatnya udara saat mesin sedang bekerja atau berjalan. Yang kedua ada sistem pendinginan oli. Sistem pendinginan ini pada dasarnya hanya untuk mendinginkan oli mesin saja. Oli termasuk salah satu media yang bisa menyerap dan melepas panas. Dalam sirkulasinya, oli akan melewati komponen oil cooler. Komponen ini memiliki fungsi hampir sama dengan radiator, yaitu sebagai tempat pelepas panas. Dan yang terakhir yaitu sistem pendinginan air. Sistem pendinginan air lebih banyak diterapkan pada kendaraan modern seperti sekarang ini karena pendinginan cairan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pendinginan udara dan oli dalam menjaga suhu kerja mesin. Oleh karena itu, pendinginan cairan cocok digunakan bagi kendaraan yang bermesin berkapasitas besar. Hanya saja, penambahan komponen sistem pendinginan yang digunakan jauh lebih banyak sehingga tampilan mesin terlihat lebih rumit. Baik, sekian materi tentang sistem pendinginan pada mobil yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.